Di sebuah malam, terlihat sekelompok pasukan khusus sedang membawa seorang tahanan menuju ke sebuah penjara level atas. Namun, di tengah perjalanan, truk mereka tiba-tiba dihadang oleh sebuah traktor yang sangat besar. Salah satu pasukan memutuskan untuk turun dan memeriksa traktor tersebut. Namun tiba-tiba perlu diketahui, pria yang menghabisi petugas tersebut adalah pembunuh bayaran legend yang paling ditakuti di kalangan mafia. Dan pria ini bernama Walker. Setelah berhasil menghabisi petugas tersebut, Walker pun lanjut menghabisi petugas lainnya, bahkan hingga yang berada di dalam truk. Hingga tersisalah tahanan yang wajahnya ditutupi dengan karung sembako. Dan Walker pun membuka karung penutup itu. Setelahnya Walker mencocokkan wajah tahanan itu dengan foto yang ada di handphonenya. Dan setelah dirasa cocok, tanpa pikir panjang, Walker pun langsung menghabisi pria tersebut. Merasa pekerjaannya sudah selesai, Walker pun memutuskan untuk segera pergi dari TKP. Namun saat keluar dari truk, Walker menyadari bahwa ada salah satu petugas yang berhasil melarikan diri. Dan sialnya, petugas tersebut sudah melihat wajah Walker. Tak mau identitasnya terbongkar, Walker pun segera menelpon markas pusat untuk meminta bantuan agar identitasnya segera diperbarui untuk menghapus jejak. Setelahnya Walker langsung pergi ke markasnya yang ternyata merupakan asrama khusus pembunuh bayaran profesional. Di sini Walker bertemu dengan Smith, seorang ilmuwan jenius dalam urusan kimia dan fisika. Namun sangat minus soal urusan asmara dan juga wanita. Ya, dia adalah jomblo akut stadium 4. Smith pun mengajak Walker menuju ruang perubah identitas. Namun baru saja mau beranjak, tiba-tiba muncullah wanita cupu-cupu unyu yang sudah lama ditaksir Smith. Ya, kita sebut saja namanya adalah Betty Lapeang. Hey, just a minute I need. Sorry, but Steph, you won't need me as much. Not for keys at least. Di sini Betty ingin meminta kunci ruang atas. Namun Smith yang merupakan jomblo akut akhirnya cuma bisa tergagap-gagap seperti ikan mujair yang mau digoreng. Sorry. You need me. I mean, yes. Setelahnya Smith pun lanjut mengantarkan Walker ke ruang perubah identitas. Di sini Smith pun meminta Walker untuk menyerahkan semua kartu identitas selamanya, seperti KTP, SIM, dan juga kartu BPJS. No attempting to contact anyone outside the facility. As always, you'll be locked in. No. Di samping Walker, ternyata ada juga salah satu member pembunuh bayaran profesional yang bernama John, yang saat itu ingin membogem petugas asrama karena petugas tersebut ketahuan belum like dan juga subscribe channel Sensasi Trends. I assure you. Melihat itu, Walker ingin menolong petugas itu. Namun setelah tahu alasannya, ditambah Smith yang mengingatkan Walker agar jangan menambah masalah. Akhirnya Walker pun segera istighfar dan pergi meninggalkan mereka. Chop, Mr. Walker. Setelahnya Walker pun melanjutkan proses penggantian identitas, yaitu merubah sidik jari dengan sebuah alat khusus. Singkatnya, proses merubah identitas pun telah selesai. Walker pun segera menuju kamarnya untuk segera beristirahat. Dalam perjalanan menuju kamar, Walker melihat beberapa orang seprofesinya. Namun di sini perhatian Walker teralihkan pada sesosok wanita bernama Juliet yang kala itu sedang hamil akibat termakan rayuan mulut biawak. Namun teman Juliet yang bernama Elda segera menutup pintu kamarnya karena mengira Walker mau ngintip. Sesampainya di kamar, saat seluruh kamar akan dikunci petugas asrama, diam-diam Smith menyelipkan sebuah amplop melalui bawah pintu kamar Walker.
Scene pun berganti. Di sebuah semak-semak terlihat seorang pembunuh bayaran profesional bernama Renard, sebut saja Ray, bersama pasukannya sedang bersiap untuk melakukan suatu penyerangan. Namun sebelum menyerang, Ray menelpon bosnya yang bernama Big untuk melaporkan situasi saat ini. Di sini Big meminta Ray untuk melaksanakan tugasnya dengan rapi dan jangan sampai ada meninggalkan saksi. When goodwill is your main security protocol. Well, you think I can rely on you? Yes, sir. Won't be. Setelahnya, Ray pun memerintahkan seluruh pasukannya, terutama Cage, untuk menyerang dan menangkap seorang wanita yang mana ternyata target mereka adalah Juliet. Alive, kids. Not your time. Hey guys, let's draw some blood. Di sisi lain, terlihat Smith yang udah nggak tahan karena terlalu lama ngejomblo. Akhirnya, nekat mencoba memberanikan diri mendekati Betty yang saat itu sedang ingin pulang. Dan ternyata usahanya itu tidak sia-sia. Karena ujung-ujungnya Betty mengajak Smith untuk nonton film. Wah, menurut penonton, kira-kira mereka bakal nonton film apa ya? Maybe you could come and watch them with me next week. So I will see you. The Freedom Alliance box. Setelahnya Betty pun pergi dengan mobilnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba pasukan Renard datang dan mulai mengepung asrama tersebut. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melakukan penyerangan. Dimulai dari Cage yang langsung membedil petugas penjaga depan. Di sisi lain, terlihat Walker yang membuka isi amplop yang diberikan oleh Smith. Dan ternyata isinya adalah kalung yang di dalamnya terdapat foto anak Walker yang sudah lama meninggal. Sementara itu di tempat lain terlihat Elda yang sedang menyusup ke sebuah ruang operator untuk mengambil sebuah kunci kamar nomor 39 yang tak lain itu adalah kamar milik Walker. Di luar ruangan, pasukan Ray terlihat mulai memasuki area asrama dan menghabisi para penjaga. Mereka juga menyerang ruang monitor untuk mensabotase CCTV dan merusak sinyal di daerah asrama. Smith yang saat itu sedang kegirangan karena sebentar lagi akan merasakan nikmatnya berkencan, malah menari-nari sambil memutar musik dangdutan pakai headset. Hingga akhirnya sebuah tembakan yang mengenai salah satu penjaga membuat Smith kaget dan sadar akan situasi darurat saat ini. Sambil ketar-ketir, Smith pun langsung berlari bersembunyi di kolong meja dan segera menghidupkan alarm tanda bahaya. Sementara itu, di kamar Walker, tiba-tiba dia dihampiri oleh Elda dan juga Juliet. Mereka meminta bantuan Walker, namun Walker tidak mau membantu mereka karena dia tidak mengenal baik Elda maupun Juliet. Namun di sini Elda berkata bahwa dia mengenal Walker dan dia tahu siapa Walker sebenarnya. Namun meski begitu, Walker tidak peduli dan menyuruh mereka pergi serta menyuruh untuk kembali mengunci pintu kamarnya. Sound like a you problem. Oh, you could just. We need your help. Obviously not who I thought you were. Time. We need your help. Do I know you? Tak lama kemudian, datanglah salah satu pasukan Ray ke kamar dan membedil Walker karena ternyata tadi Elda tidak mengunci kamar Walker kembali. Untungnya tembakan itu tidak fatal, hingga akhirnya Walker melakukan perlawanan balik dengan menghajar pasukan itu. Setelahnya, Walker segera pergi ke kamar Elda, yang ternyata di sana Elda juga sedang bertarung melawan seorang penyusup. You left my door open and got me shot. Definitely not supposed to be you. She is still right here. Tak lama kemudian, pasukan Ray yang lain pun mulai mendekat.
Elda mengajak Walker untuk menyerang, namun Walker tidak mau dan malah memilih bersantai di kasur. Dan akhirnya Elda pun melakukan serangan sendirian. Di sini Elda mampu menghabisi pasukan Rey satu persatu dengan bedil saktinya. Dan di saat Elda terdesak, tiba-tiba Walker datang membantu Elda. Setelahnya, Elda kembali menjemput Juliet dan membawanya menuju tempat penyimpanan senjata. Namun ternyata mereka dibuntuti oleh 2 orang pasukan Rey. Untungnya Walker segera datang dan menolong mereka. Di sisi lain, terlihat Smith yang memberanikan dirinya keluar dari tempat persembunyian untuk menuju tempat penyimpanan senjata hanya dengan bermodal sendok sebagai senjatanya. Sementara itu, Walker, Elda, dan Juliet sudah sampai di ruang senjata. Namun sayangnya, mereka tidak tahu di mana kunci ruangan senjata. Untungnya tak lama kemudian Smith datang dan dia tahu tempat kunci ruang senjata itu disimpan. Mereka pun segera memilih senjata yang akan mereka gunakan. Namun tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan hingga baku hantam pun terjadi di sini. Walker dan Elda pun berhasil mengalahkan mereka semua. Namun sayangnya sebuah peluru mengenai Smith dan akhirnya Smith pun harus meninggal. Ya elah, gini amat nasib jomblo. Baru juga pengen kencan, belum sempat ngicipin malah keburu koit. Buat penonton Sensasi Trends, jangan kelamaan ngejomblo ya. Kalian boleh kok manfaatin kolom komen Sensasi Trends buat cari jodoh. Semangat ya. Oke, lanjut. Walker dan Elda yang menerima banyak luka pun segera ke ruang biologi untuk mengobati luka mereka. Sambil mengobati luka, Walker bertanya pada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Di sini Elda pun menjelaskan bahwa dulunya Elda pernah menjual 4 calon kupu-kupu pada bosnya, yaitu Big. Namun ternyata Big naksir pada salah satu calon kupu-kupu tersebut, yang tak lain calon kupu-kupu itu adalah Juliet. Hingga akhirnya kini Juliet sudah hamil anaknya Big. Namun suatu hari ada salah satu pelanggan yang ingin membeli Juliet dengan harga yang sangat tinggi. Hingga akhirnya hal itu membuat Big tergoda untuk melepas Juliet. I got involved in a kidnapping. So when he found out about the baby, these rings aren't finished. Di sini sisi kemanusiaan Elda pun muncul dan dia nekat membawa Juliet kabur karena menganggap tindakan Big sudah sangat keterlaluan. Singkatnya, setelah pengobatan selesai, Elda nekat menyerang ruang monitor yang sedang dijaga pasukan penyusup yang dipimpin oleh Beats untuk menghancurkan alat perusak sinyal agar mereka bisa menghubungi markas pusat dan agar bisa mendapatkan bantuan. Dan akhirnya baku hantam campur baku bedil pun kembali terjadi di sini. Dua pasukan berhasil Elda kalahkan, sementara Bates sang pemimpin berhasil melarikan diri. Elda pun segera masuk ke ruangan itu, dan gak pakai lama Elda langsung menghancurkan alat perusak sinyal itu. Di sisi lain, Bates melaporkan kekalahan pasukannya kepada Rey, dan hal itu membuat Rey menjadi murka hingga akhirnya Cage kembali diturunkan untuk menyerang. Bates yang sudah kadung malu karena kalah dengan perempuan akhirnya mengambil bedil brand andalannya untuk melakukan serangan balik. The girl alive, Keats. 3 of our men. Sementara itu, Elda, Walker, dan Juliet segera menuju ruang komunikasi untuk segera menelpon markas pusat karena kini sinyal di daerah tersebut sudah kembali normal.
Namun di tengah jalan, mereka kembali bertemu dengan pasukan Rey dan kembali baku hantam campur baku bedil pun terjadi di sini. Di sisi lain, Cage menghampiri dan membuka pintu kamar pembunuh bayaran lainnya untuk memberi mereka jobs dadakan, yaitu menangkap Juliet dan menghabisi Welker dan juga Elga. Sementara itu, Welker dan kawan-kawan yang sedang mengendap-mengendap menuju ruang komunikasi tiba-tiba diserang oleh Beats dengan menggunakan bedil brandnya. Namun, berkat bantuan dari sutradara, semua tembakan Beats meleset hingga pelurunya sampai habis. Dan akhirnya Welker melakukan serangan balik yang membuat Beats langsung modar. Setelahnya kembali, Welker dan kawan-kawan menuju ruang komunikasi. Namun sayangnya, di sana mereka sudah ditunggu oleh pembunuh bayaran yang bernama Wagimen Estiago. Menyadari itu, Welker pun melemparkan bom asap untuk mengecoh Wagimin. Setelah asap menyebar, mereka pun segera masuk ruangan. Namun tanpa diduga, Wagimin menyerang Elda dari belakang dengan koper hingga membuat Elda pingsan. Setelahnya Wagimin pun menyerang Welker hingga terjadilah baku hantam. Welker yang sudah penuh luka membuat Wagimin bisa menguasai pertarungan hingga Welker pun tersungkur. Melihat itu, Juliet mencoba membantu dan menyerang Wagimin. Namun sayangnya Juliet malah tertangkap dan dibaringkan di atas kursi tidur. Wagimin pun membuka kopernya yang ternyata berisi peralatan dokter gigi. Di sini Wagimin ingin mencabut gigi Juliet. Namun untungnya Elga segera datang dan menghajar Wagimin dengan koper itu hingga Wagimin terjatuh dan isi koper itu pun keluar semua. Elga segera mengunci leher Wagimin hingga Wagimin cengap-cengap. Melihat ada kesempatan, Juliet segera mengambil gigi palsu yang terjatuh di lantai dan langsung memasukkan gigi palsu itu ke mulut Wagimin. Tak lama kemudian, Welker pun bangun dan langsung menghajar mulut Wagimin hingga akhirnya Wagimin pun koit keselak gigi. Sumpah, nggak keren banget matinya keselak gigi. Setelahnya, Welker segera menelpon markas pusat untuk meminta kiriman bantuan. Beberapa saat kemudian, mereka pun menyadari bahwa persediaan senjata mereka sudah habis. Dan mau tak mau, mereka harus kembali ke ruangan senjata untuk berjaga-jaga jika musuh kembali menyerang saat mereka menunggu bantuan datang. Namun ternyata ruang senjata sudah dijaga oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Alessandro Supriyono. Di sini Welker pun melakukan serangan langsung untuk mengalihkan perhatian Supri agar Elga dan Juliet bisa menyusup. Namun di tengah penyusupan, tiba-tiba Elda dan Juliet dicegat oleh pembunuh bayaran yang bernama Sergio Saeb. Sementara itu, Welker yang tak mau buang waktu pun langsung menyerang Supriyono dan mereka pun berbaku hantam. Awalnya pertarungan berlangsung sengit, namun Welker yang sudah kehabisan banyak tenaga akhirnya harus tumbang di tangan Supriyono. Sementara itu, Elda yang sedang terdesak meminta Juliet untuk segera pergi karena dia akan one by one melawan Sergio Saeb. Dan singkatnya, mereka pun berbaku hantam.
Namun tak berselang lama, Elda pun langsung terdesak karena ditusuk oleh Sergio Saeb. Sementara itu, ternyata Welker masih terus berbaku hantam dengan Supriyono. Hingga akhirnya, Welker mendapatkan sepasang martil dan langsung menyerang Supriyono dengan jurus kulit Jawa memaku kepala kuntilanak. Dan Supriyono pun modiar. Sementara di luar terlihat Sergio Saeb yang bersiap ingin menghabisi Elda. Namun untungnya Welker segera datang untuk menolong Elda. Welker pun memancing Saeb ke arah parkiran mobil. Dan ketika Saeb terpancing, Welker pun langsung melemparkan granat ke dalam mobil yang ada di samping Saeb. Hingga akhirnya mobil itu pun meleduk dan Sergio Saeb pun sakratul maut. Melihat Saeb yang ternyata sulit sakratul maut, Elda pun langsung membantu proses sakratul maut Saeb dengan golok saktinya yang dia dapat dari Banten. You shoes. This shows for you. Di sisi lain, Juliet yang menuju ke gudang senjata ternyata diikuti oleh Kate dari belakang. Tak mau menyerah, Juliet pun melakukan perlawanan sebisanya. Namun sayangnya, Juliet masih saja harus tertangkap oleh Kate. I'm sure they won't mind if she scratches. Tak lama kemudian, Welker sampai di gudang senjata. Dia mendapati ibu asrama yang sudah meninggal sambil memegang kartu identitas baru milik Welker beserta segepok uang bayaran untuk Welker yang belum sempat ia bayarkan. Di sini Welker jadi sangat sedih melihat orang yang tak bersalah seperti ibu asrama ini menjadi korban. You are doing this for me. Another innocent suffers. You didn't deserve this. Tak lama kemudian, Elda datang dan mengajak Welker untuk menyelamatkan Juliet. Namun di sini Welker menolaknya karena dia tidak mau ada yang jadi korban lagi. Ditambah lagi sejatinya Welker adalah pembunuh bayaran, maka tak seharusnya dia menolong orang yang bukan kliennya. Di sini Elda tidak peduli dengan opini itu karena Elda tahu bahwa sejatinya Welker adalah orang baik karena dulu dia adalah mantan pasukan khusus yang pernah menyelamatkan tawanan di Yaman, bahkan sampai harus rela kehilangan putrinya. Meskipun ujung-ujungnya Welker yang disalahkan pemerintah atas kejadian itu. I see. What did to her? After everything, trying to do the right thing and you were punished. Your little girl's mother. Di sini Welker masih tidak mau bergerak. Akhirnya Elda nekat pergi menyelamatkan Juliet sendirian bermodal golok saktinya. Beberapa saat kemudian, Welker yang ingin pergi dari tempat itu tak sengaja menemukan kalungnya dan dia kembali melihat foto putrinya yang sudah tiada. Dan hal itu kembali mengetuk hati Welker. Di sisi lain terlihat Elda yang sedang mengintai Juliet, yang mana saat itu Juliet sedang dibawa Kate untuk disetorkan pada Reynard. Thank you, Keith, for saving the day. Oh, no. You better not be hurt, Keats. Open up. Dan ketika mereka akan pergi, Elda segera melakukan penyerangan dan menyerang Reynard. Namun badan Ray yang lebih besar membuat Elda sampai terpental. Ketika Ray ingin menghabisi Elda, tiba-tiba Welker datang menyerang Reynard. Dan akhirnya mereka pun berbaku hantam. Sementara itu, Elda pun segera membantu Welker dengan berbaku hantam melawan Kate.
Dan kembali dengan golok saktinya, Elda berhasil mengirim Cage ke alam kubur. Sementara itu, Welker masih bertarung dengan Ray. Hingga kembali, Welker harus terjatuh dan terdesak. Namun tiba-tiba dari belakang Elda datang menyerang Ray, hingga serangan kolaborasi combo antara Elda dan Welker pun terjadi di sini. Ray yang terdesak karena tangannya hilang satu pun akhirnya ngomel-ngomel. Dan karena kacang alias kakean cangkem, Ray pun malah ketubruk mobil yang dikendarai oleh Juliet. Dan Reynard pun modar. Tak lama kemudian, bantuan dari pusat pun datang dan menjemput mereka semua. Thank you. Seminggu kemudian, terlihat Elda dan Juliet yang sudah hidup tenang di suatu rumah. Maybe. Sementara itu, tanpa diduga, Welker datang ke markas Big dan menghabisi Big agar kedepannya tidak menjadi ancaman lagi bagi Elda dan juga Juliet. You were looking for Cuban. Getting a test. Dan bersamaan dengan kematian Big, film pun tamat. I'm not worried. Wah, seru juga nih filmnya ya guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semangat terus ya. Semoga amal kalian di bulan Ramadan diterima Allah Ta'ala. Amin. And then, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.